Shalom, selamat berjumpa dalam acara BIA, Berbagi Inspirasi Alkitab, edisi 27 Februari 2022. Minggu ini saudara-saudara adalah puncak Pekan Anak Gereja Toraja dan sekaligus Minggu Transfigurasi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari keseluruhan pembacaan firman Tuhan di minggu ini, kita akan merenungkannya dalam satu sorotan tema selubung sudah tersingkap. Tilendok mo tu pebungku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Kejadian dituliskan kepada kita bahwa manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Itu berarti manusia diciptakan oleh Allah yang kudus, yang mulia, tentu di dalam kekudusan dan kemuliaan. Tapi kemudian saudara-saudara, mengapa umat Israel ataupun juga Petrus begitu takut menyaksikan kemuliaan Allah yang dinyatakan melalui pribadi-pribadi yang ia kenal? Orang-orang Israel dalam pembacaan kita begitu takut, gentar menyaksikan kemuliaan Allah yang terpancar dari wajah Musa ketika ia telah menghadap Allah. Seperti juga ketakutan, kecemasan ketika Kristus menyatakan kemuliaan Allah yang disaksikan oleh Petrus. Petrus begitu takut, gentar menyaksikan kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 23 menjelaskan kepada kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketakutan orang-orang Israel, ketakutan, kecemasan Petrus menyaksikan kemuliaan Allah yang dinyatakan, tentu tidak lepas dari dosa yang telah merasuki hati dan pikiran manusia, termasuk yang dialami atau terjadi dalam kehidupan umat Israel saat Musa memimpin mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Kegentaran yang mereka rasakan ataupun juga yang dirasakan oleh Petrus dalam pembacaan kita adalah gambaran yang jelas bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Allah yang melekat padanya seperti ungkapan Rasul Paulus dalam surat Roma tadi telah hilang. Ada jarak yang kemudian memisahkan. Ada selubung yang membuat manusia sulit menyaksikan kemuliaan Allah yang dinyatakan. Ada selubung yang membuat manusia seperti Rasul Paulus mengungkapkan dalam Korintus, yang membuat manusia, yang membuat orang sulit memahami kemuliaan Allah yang dinyatakan disingkapkan. Persoalannya ialah karena dosa. Jangan heran saudara-saudara kalau dalam kehidupan ini kita pun begitu sulit kerap kali mencerna, memahami rahasia Allah, kemuliaan Allah yang dinyatakan. Juga kita begitu sulit untuk memahami rencana-rencana Allah, rancangan-rancangan Allah yang terungkap dalam kitab suci. Nah, dalam kondisi yang demikian saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa Allah Raja yang perkasa itu, Allah yang kudus kata pemazmur, adalah Allah yang berkenan memilih, memakai pribadi-pribadi tertentu untuk menyatakan kemuliaannya. Ia telah memakai Musa, memakai Harun, Samuel, memakai Elia, juga menyatakan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Bahkan lebih jauh saudara-saudara, Rasul Paulus dalam pembacaan kita dalam surat Korintus menegaskan bahwa hanya Kristus yang dapat menyingkapkan, bahwa hanya Kristus yang dapat mengambil selubung yang menjadi pembatas kita dalam menyaksikan, memahami kemuliaan Allah yang dinyatakan. Melalui karya penyelamatannya, penebusannya, selubung itu dilepaskan dari hati kita, dari pikiran kita. Sehingga dalam tuntunan Roh Kudus,
kita boleh menyaksikan kemuliaan Allah, boleh merasakan kemuliaan Allah. Dan oleh Roh Kudus kita dapat memahami rencana-rencana Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hanya Kristus yang dapat menyingkapkan selubung, kalau Kristus oleh Roh Kudus yang dapat memampukan kita mengerti rencana Allah dari masa lalu, masa kini, dan masa depan, apa yang mesti kita lakukan? Firman Tuhan di Minggu Transfigurasi ini mengajar kita untuk senantiasa percaya kepada Allah. Dalam keberdosaan kita mau berbalik kepada Allah. Percaya sepenuhnya pada tuntunan dan karya Allah. Membuka diri supaya Allah menyatakan kuasanya, kemuliaannya bagi kita. Memberi peran kepada Roh Kudus untuk menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita mengerti, memahami, menghidupi segala rencana Allah untuk keselamatan umat manusia. Nah, kiranya firman Tuhan di minggu ini mengawali masa-masa prapaskah yang akan kita jalani. Roh Kudus sungguh menolong kita, menyingkapkan tabir dari segala rahasia Allah, menolong kita untuk mengalami merasakan kemuliaan Allah yang Ia nyatakan kepada pribadi-pribadi yang Ia kenal. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga, kita mengucapkan selamat ulang tahun bagi Sekolah Minggu Gereja Toraja. Kita berharap bahwa lewat pelayanan Sekolah Minggu, Gereja Toraja kini dan masa depan terus eksis dalam menyatakan kasih, karya, dan kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan menolong saudara dan saya. Haleluya. Amin.